Sempat menggegerkan warga Lampung Barat, seekor harimau Sumatera berhasil ditangkap di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Berak. Satwa dilindungi tersebut masuk dalam kandang jebak yang dipasang oleh tim gabungan Satgas Konflik Hewan Liar. Pemasangan jebakan dilakukan di sekitar lokasi pergerakan harimau Sumatera yang beberapa waktu lalu sempat menyerang seorang petani. Area sudah disterilkan oleh petugas agar tidak ada warga yang mendekat dan menunggu proses pembiusan dari tim medis sebelum proses evakuasi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung Anyus melaporkan. Pemirsa, burung kakatua tersangkut di kabel tiang listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tiang listrik memiliki ketinggian 15 meter. Dengan menggunakan tangga, petugas damkar berusaha mengevakuasi burung kakatua yang tersangkut di kabel listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan menggunakan tangga, petugas damkar berusaha mengevakuasi burung kakatua yang tersangkut kabel listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran tali pengikat pada kaki burung kakatua ini melilit di kabel listrik yang memiliki ketinggian 15 meter. Tidak hanya itu, petugas pemadam pun harus ekstra hati-hati lantaran harus memastikan kabel listrik tempat burung kakatua berada aman untuk disentuh. 15 menit kemudian burung kakatua jenis jambul kuning berhasil dievakuasi dengan selamat. Burung kakatua kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani Anyus melaporkan. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim. Aset tersebut diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Terkait hal itu, hakim menyatakan menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu, seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Liao Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Sementara pemirsa, artis Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Artis Nikita Mirzani dinyatakan terbukti melakukan pemerasan terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sejumlah Rp1 miliar. Terkait vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani menyatakan akan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue
juga punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah, tapi ya udah, mau gimana lagi. Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada awal Februari 2025 atas dugaan pemerasan dan pengancaman senilai 5 miliar rupiah. Selama menjadi terdakwa, Nikita Mirzani beberapa kali menuai sorotan. Nikita sempat berteriak protes, menyebut jaksa tidak netral karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif. Pertengahan Oktober lalu, dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai Putri Fir'aun. Hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespil Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sempat menggegerkan warga Lampung Barat, seekor harimau Sumatera berhasil ditangkap di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Berak. Satwa dilindungi tersebut masuk dalam kandang jebak yang dipasang oleh tim gabungan Satgas Konflik Hewan Liar. Pemasangan jebakan dilakukan di sekitar lokasi pergerakan harimau Sumatera yang beberapa waktu lalu sempat menyerang seorang petani. Area sudah disterilkan oleh petugas agar tidak ada warga yang mendekat dan menunggu proses pembiusan dari tim medis sebelum proses evakuasi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.